Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di Gedung Sate dalam rangka podcast Labuan. Itu pada tanggal 21 Desember 2022. Hari ini kita datang ke Gedung Sate yang kelima kalinya, teman-teman semua. Tidak ada maksud apapun dalam hal ini, kita beraspirasi menyampaikan perihal yang sama terhadap Bapak Gubernur Jawa Barat yang terhormat, Bapak kita di Jawa Barat, mengenai permasalahan dan dugaan yang terjadi. Dalam hal ini kami LSM PMPR Indonesia hadir kembali untuk meminta kepada Bapak Gubernur Jawa Barat sebagai Bapak kita di Jawa Barat dalam memberantas pelanggaran tata ruang, kemudian jual beli jabatan, dan juga kerugian BUMD Jawa Barat, teman-teman semua. Pertama, saya bacakan pernyataan sikap. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Desember 2022, kami elemen masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia atau LSM PMPRI hadir dalam sebuah pergerakan untuk bersuara terhadap adanya dugaan permasalahan bahwa satu, terkait dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kantor BKD Provinsi Jawa Barat. Di antaranya, satu, diduga ada kolusi dalam penunjukan jabatan tidak objektif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja penempatan kepala badan penghubung yang bermasalah, yaitu saudara AH sebagai kepala badan penghubung yang meskipun posisi eselon 3A, tetapi menjadi kepala perangkat daerah menjadikan tanda tanya di sebagian besar PNS di Jawa Barat atau ASN di Jawa Barat. Dua, dugaan beberapa orang eselon 3A didemosi ke eselon 3B tanpa ada prosedur seperti di Dinas Indah, Satuan Badan Diklat UPT Peternakan. Dugaan kedua itu. Dugaan ketiga, diduga sistem SIM Jawara yang dibuat untuk legalisasi Jawara Gubernur bisa diutak-atik oleh orang, termasuk kebohongan asesmen dan presentasi bobot nilai oleh oknum. Selanjutnya, terkait pembiaran kepada pelanggaran tata ruang yang melibatkan dukungan perbankan. Satu, dugaan lemahnya fungsi pengawasan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait adanya pelanggaran tata ruang kawasan KDO di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dua, diduga adanya pembiaran atau tidak adanya penindakan terhadap pelaku pelanggar tata ruang kawasan Bandung Utara atau KBU. Tiga, diduga pihak perbankan telah mengucurkan dana sebesar kurang lebih 4 miliar rupiah kepada PT RP, salah satu perusahaan pengembang perumahan di wilayah Desa Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, yang diperuntukkan 12 konsumen. Hal tersebut perlu teman-teman ketahui bahwa dilakukan dengan dasar perjanjian kerjasama antara pihak PT RP dengan perbankan dan diduga menggunakan dokumen fiktif atau tidak valid, dan kefiktifan dokumen tersebut dibenarkan oleh salah satu kades. Ini beres, teman-teman. Kemudian diduga BUMD Jawa Barat atau di sini PT Jaswita sebagai BUMD diduga membebani keuangan negara. Banyak tenaga kepegawaian yang bekerja di Jaswita diduga tidak profesional di bidangnya, serta banyak oknum yang ada di PT Jaswita menjadi penyebab kerugian anggaran bagi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Dua, diprediksi adanya kerugian drastis di PT Jaswita yang hanya di tahun 2022 rugi 9,79 miliar menjadi rencangan rugi 19,78 miliar di RKAP 2023, rugi 2 kali lipat dari tahun sebelumnya.
Tiga, kantor pusat direncanakan 2023 mengalami kenaikan kerugian 55,06% dibanding 2022 menjadi rugi bersih Rp 18,4 miliar. Kantor pusat menjadi beban yang besar, di mana beban admin dan umum kantor pusat 59,35%, seluruh beban ADM dan umum Jaswita. 4. Laba JDP di RKP 2023 cuma Rp 15 juta, sementara kantor pusat tetap rugi Rp 19 miliar. Untuk itu, kami Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia menyatakan sikap resmi kepada yang terhormat Bapak Gubernur, meminta Gubernur Jawa Barat untuk menindak tegas para oknum penjual beli jabatan. 2. Meminta untuk membentuk pansus hak angket di ruang lingkup Provinsi Jawa Barat untuk mendisiplinkan para ASN yang tidak layak promosi jabatan, serta untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana gratifikasi suap menyuap dalam promosi jabatan. 3. Meminta kepada Bapak Gubernur Jawa Barat untuk menutup dan menyegel bangunan milik developer yang melanggar aturan tata ruang. 4. Menindaklanjuti terkait dugaan kucuran dana dari pihak perbankan kepada developer yang tidak memiliki izin atau menggunakan izin palsu. Selanjutnya, meminta penjelasan dari Direktur PT Jaswita terkait permasalahan kerugian dan banyaknya kejanggalan di PT Jaswita. 6. Jawaban semua oknum yang ada di PT Jaswita yang secara sadar terlibat membekap jahat dalam permasalahan di atas. 7. Kami berharap ini semua bisa diselesaikan dan difasilitasi, ya terutama pelanggaran-pelanggaran tata ruang di KPU dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Jawa Barat khususnya. Kami minta kepada Bapak kami, Bapak Gubernur Jawa Barat, untuk menindak tegas, melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai Sekjen PMPRI. Dalam hal ini kami meminta kepada yang terhormat Bapak Gubernur dalam aksi Labuan ini untuk bisa memfasilitasi kami juga menyelesaikan terutama permasalahan-permasalahan di tata ruang, Pak. Karena kita tahu permasalahan-permasalahan tata ruang terkhusus di KPU itu sangat banyak, Pak. Bahkan salah satunya di satu kabupaten kota itu bangunan baru 2 bulan dibangun sudah ambruk. Dananya hampir 35 miliar. Sudah ambruk baru 2 bulan dibangun, katanya kena angin. Ya mungkin saja yang niupnya angin malaikat jadinya gebruk. Baru 2 bulan, teman-teman. Nah, hal ini perlu disikapi. Hal-hal seperti ini perlu disikapi. Kenapa? Karena seperti yang kemarin saya bahas bahwa pembangunan itu ada 2. Pertama, ada pembangunan dinamis, kedua ada pembangunan statis. Nah, pembangunan statis itu untuk mendukung terhadap pembangunan dinamis. Contoh, kita membangun bandara, itu pembangunan statis. Diam yang kita bangun, tetapi dengan pembangunan statis seperti itu, ekonomi berjalan, pendidikan bisa berlangsung antar pulau, antar negara. Nah, itu pembangunan dinamisnya. Maka dari itu, apabila pembangunan statisnya tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan aturan, maka tidak akan mendukung terhadap pembangunan dinamis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari rekan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan PMPR yang sudah tetap semangat menjelang siang, dan terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang telah menjaga keamanan di SPBU ini. Perkenalkan, saya dari Ketua DPC Kabupaten Bandung Barat, yang banyak laporan dari masyarakat dan aparat pemerintah tentang KPU. Yang selama ini yang saya lihat itu KPU itu sangat banyak masalah perizinan yang dipakai dengan orang-orang yang mafia perizinan. Masalahnya selama ini yang saya lihat juga di daerah wilayah saya sendiri banyak seperti perizinan, contoh RTH itu tidak ada. Banyak saya kemarin lihat juga, banyak juga masalah perizinan ini tidak ada sampai ke aparat pemerintah di tempat itu tidak ada. Karena itu saya meminta kepada Bapak Gubernur yang
saya cintai, yang saya hormati, agar ada tindak tegas, karena KPU ini adalah pusatnya untuk serapan air, karena selama ini banyak juga seperti contoh longsor, banjir, itu yang harus kita tegaskan kepada kontraktor pembangunan yang ada di wilayah Bandung Barat. Karena saya sangat menyayangkan kalau misalkan KPU telah banyak perumahan-perumahan elit dan orang-orang yang mafia perizinan ini tidak ditindak tegas oleh aparat, maka Bandung Barat akan seperti apa? Berapa tahun kemudian mungkin Bandung Barat ini akan menjadi wilayah yang sangat membahayakan untuk kota Bandung. Maka dari itu saya minta kepada gubernur yang saya hormati sebagai bapaknya Jawa Barat, jawarannya Jawa Barat, saya minta untuk tegas kepada pihak-pihak tertentu dan kepada para yang lainnya. Sekian, terima kasih yang saya akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPC Kabupaten Bandung Barat yang telah menyatakan hasil survei lapangan dan lain sebagainya. Sekali lagi kita datang ke gedung sate ini dalam rangka menyampaikan aspirasi, hasil temuan-temuan di lapangan, fakta-fakta dugaan di lapangan bahwa terjadi perbuatan-perbuatan melawan hukum. Dan ini perlu direkonstruksi ulang, perlu diperbaiki terutama oleh Pemprov. Kenapa? Karena jaringan mufakat jahat itu di kabupaten kota sudah menjalan. Dan ini harus segera ditindak, Pak. Karena kami sayang kepada Jawa Barat, kami menghargai Bapak sebagai Gubernur Jawa Barat, arsitektur, berbackgroundkan arsitektur, tetapi yaitu Pak, kami mohon kepada Bapak untuk membenahi pelanggaran-pelanggaran tata ruang di Jawa Barat. Mungkin kita sudah 5 kali ini Rabu kelima datang ke sini. Kami juga memohon kembali kepada Bapak Gubernur untuk menindaklanjuti apa yang kami aspirasikan dan kami sampaikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada podcast kesempatan kali ini tanggal 21 Desember 2022. Terima kasih atas fasilitas yang telah diberikan. Terima kasih atas pengamanan yang telah diberikan kepada kami, baik dari pihak aparatur kepolisian, dari TNI yang hadir, juga dari Satuan Pengamanan Gedung Sate yang memberikan fasilitasnya. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas pelayanannya. Kami aturkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur ucap kami, dalam tindak kami saat menyampaikan aspirasi, tidak berkenan di hati Bapak Ibu, tidak berkenan di hati para masyarakat yang lalu lalang. Kami memohon maaf. Itu adalah kekurangan dari kami, tapi intinya kami beraspirasi memohon untuk didengar, terutama oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Sekian, akhirul kalam. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.